Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Supriyanto. Kita masih membahas tentang materi matematika ya. Materi yang kita bahas kali ini adalah inverse matrix ya. Ini adalah sambungan dari materi matrix yang ada di kelas 11 semester ganjil ya. Dan kita langsung saja bahas bersama-sama inverse matrix. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang inverse matrix, lebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa bagi saya matematika bermakna makin terlatih makin tinggi logika. Jadi semakin banyak kita latihan soal, maka semakin tinggi tingkat kemampuan kita untuk melogika setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, berikut saya sampaikan sebuah kalimat yang disampaikan oleh Sabrang Wodamar Panu, atau lebih dikenal dengan nama Noe panggilannya ya. Dia mengatakan bahwa teruslah berkarya, karena pada setiap karya, entah itu berupa karya yang sukses ataupun yang gagal, semuanya selalu melahirkan pertumbuhan diri. Nah, ini penting buat kalian yang sedang berkarya, yang sedang belajar ya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, teruslah lanjutkan karya kalian, karena apapun hasilnya nanti, sukses ataupun gagal ya, semua itu akan melahirkan paling tidak satu hal, yaitu pertumbuhan diri ya. Dari sebuah kegagalan kita bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan, dari sebuah kesuksesan kita bisa termotivasi untuk berusaha untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ya. Baiklah, mari kita lanjutkan materi kita tentang inverse matrix. Belajar matematika, so let's enjoy the maths. Ya, baiklah, kita mulai perjalanan kita untuk mempelajari inverse matrix ya. Untuk sampai dalam tahap pemahaman inverse matrix ya, atau menguasai materi matrix ini yang kita harus melalui beberapa tahapan ya. Yang datanya adalah sebagai berikut ya. Tahap pertama, untuk menguasai matriks kita harus tahu terlebih dahulu tentang determinan ya. Jadi dari suatu matriks persegi itu bisa ditentukan suatu nilai atau konstanta, itu yang dinamakan dengan determinan ya. Setelah determinan kita kuasai, kemudian kita akan berlanjut menuju ke minor ya. Apa itu minor? Minor itu adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J pada matriks yang kita akan cari inverse-nya ya. Nah, dari minor ini kemudian kita akan memberikan tanda apakah dia positif atau negatif sesuai dengan posisinya, dia ada di baris ke berapa, kolom ke berapa gitu ya. Nah, kalau sudah diberikan tanda, maka itu sudah namanya adalah kofaktor ya. Nah, kofaktor ini jumlahnya sesuai dengan elemen pada matriks, sehingga nanti dari kofaktor yang kita tentukan kita bisa membentuk suatu matriks, namanya adalah matriks kofaktor ya. Setelah matriks kofaktor ini sudah kita bentuk, kemudian kita bisa menentukan dari namanya adalah adjoint ya. Adjoint ini diperoleh dengan mentranspos dari matriks kofaktor yang diperoleh sebelumnya ya. Nah, setelah adjoint kita temukan, kemudian kita langkah terakhirnya adalah menghitung inverse matriksnya ya, yaitu dengan cara mengalihkan satu per determinan dikalikan dengan adjoint ya. Yaitu adalah gambaran rangkaian perjalanan kita dalam mempelajari inverse matrix. Baiklah, kita mulai perjalanan kita dengan materi yang sederhana dulu, itu kita mengingat kembali tentang transpose matrix ya. Apa itu transpose matrix? Matrix transpose adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya ya. Jadi kalau diketahui, misalkan matriks A itu adalah seperti ini ya. Ini ukurannya, ini adalah 3 kali 2 ya, ada 3 baris,
dan 2 kolom ya, maka apabila ditranspos menjadi matriks transpos itu A, tulisannya adalah A pangkat T seperti ini ya, ini dibaca A transpos, ini ukuran matriksnya akan berubah menjadi ini adalah 2 kali 3 ya ukurannya ya, karena tadi berubah. Jadi yang tadinya berupa baris, ini A sama B kan baris, ini jadi kolom di matriks transposnya. A sama B nya ini berupa kolom ya. Yang tadinya C, D itu baris yang horizontal ya, tadinya horizontal menjadi vertikal pada matriks transposnya ya. Itu artinya bahwa dia berubah, yang tadi awalnya adalah berupa baris menjadi kolom. Untuk sebaiknya yang tadinya berupa kolom ya, ini vertikal ya, ACE menjadi horizontal atau baris ya, jadi kolom di baris ACE nya seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari matriks transpos. Kemudian saya berikan contohnya ya. Contoh yang pertama saya berikan matriks untuk ukuran 2 kali 2 ya. Kita lihat elemennya adalah 3, min 5, 9, min 8. Kalau kita transpos, maka baris yang pertama ini akan menjadi kolom pertama. Jadi yang horizontal akan menjadi vertikal. Lihat ini ya, 3, min 5 ya. Kemudian sama dengan yang baris kedua yaitu 9 min 8 akan menjadi kolom pada matriks transposnya yaitu 9 min 8 ya, menjadi kolom yang kedua ya. Seperti itu. Untuk contoh matriks yang lain, misalnya matriks B ukuran 3 kali 3 ya, ini juga sama, yang tadinya baris menjadi kolom. Nah ini baris yang kedua menjadi kolom kedua, baris yang ketiga menjadi kolom yang ketiga gitu ya. Nah ini juga contoh lagi, ukuran 2 kali 3 matriksnya, matriksnya ini yang tadinya kolom berubah menjadi baris ya kan, kolom kedua jadi baris kedua pada matriks transpos, tadinya kolom ketiga menjadi baris ketiga pada matriks transpos. Nah itu adalah transpos dari suatu matriks. Ya, baiklah, kita mulai perjalanan kita ke tahap pertama untuk mempelajari tentang inverse matrix, yaitu kita belajar tentang determinan. Ya, nanti untuk menentukan determinan nanti saya bedakan jadi 2 bahasan. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang matriks ordo 2 kali 2 ya. Untuk pengertian determinan ini sama, cuma beda ukuran saja ya. Ya, dari suatu matriks persegi dapat ditentukan suatu nilai yang disebut dengan determinan. Ya, untuk matriks ukuran 2 kali 2 ya, misalkan A, ini elemennya adalah A, B, C, D, maka bisa kita tentukan untuk nilai determinannya dengan simbol seperti ini, yaitu disingkat det titik A, atau langsung ditulis lengkap juga boleh, determinan A nilai gitu ya. Atau lebih singkat lagi dengan menggunakan simbol, yaitu dituliskan dengan huruf kapital A kemudian dipagari dengan tanda mutlak ya, seperti tanda mutlak ini ya. Ini bacanya adalah determinan matriks A ya. Atau juga bisa dituliskan langsung matriksnya ya, elemennya tuliskan A, B, C, D di dalam tanda kurung. Bedanya adalah tanda kurungnya sekarang tidak lagi berupa siku atau melengkung, tapi ini tegak ya, seperti seolah-olah ini adalah tanda mutlak gitu ya. Nah, sedangkan perhitungannya tinggal kita kalikan seperti kalikan silang ya, A kali D yang ke arah kanan, kemudian dikurangi yang menyilang ke kiri ya, B kali C, D dikurangi B kali C. Nah itu adalah determinan untuk matriks berordo 2 kali 2. Nah berikut adalah contohnya. Nah misalkan matriks A dengan elemen 3, min 5, 9 dan min 8, kita akan tentukan nilai determinannya. Maka bisa kita tulis determinan dari A, yaitu kita gunakan simbol tanda mutlak gitu ya, elemennya dimasukkan di dalamnya. Setelah itu mari kita hitung ya, kita hitung bilang ya, 3 dikalikan min 8 itu ini ya, 3 kalikan min 8, kemudian dikurangi dengan yang ke arah kiri yaitu min 5 dikali 9, min 5 kali 9
ya. Kemudian kita hitung sehingga kita peroleh 3 kali min 8 itu adalah min 24. Kemudian min sama min ini jadi positif ya, jadi plus, maka min 5 dikalikan 9 itu adalah 45 ya. Setelah itu baru kita jumlahkan, min 24 ditambah 45 itu adalah 21. Jadi determinan dari matriks A ini itu adalah 21 ya. Yaitu telah determinan matriks untuk ordo 2x2. Dan kita lanjutkan untuk determinan matriks untuk ordo yang berikutnya, itu yang 3x3 ya. Jika diketahui matriks A ini ukuran 3x3 dengan elemen ini A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, ini kita akan menentukan determinannya, maka bisa ditulis dengan simbol det A sama ya, atau tanda mutlak seperti ini. Di dalamnya ada huruf A kapital, membaca determinan A juga ya. Nah, bedanya adalah sekarang adalah kita membuat matriksnya seperti ini ya. Ini kita buat matriks determinannya lengkap dengan elemennya ya, dikurung dengan tanda garis tegak seperti tanda mutlak ya. Elemennya dimasukkan A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai selesai. Kemudian setelah itu kita lakukan semacam mengcopy paste ya. Nih dari yang sini, matriks yang 2 kolom terdepan kita pindahkan atau kita copy paste, pindah ke bagian belakang sini ya. Nah, ini dia. Kalau dilihat yang saya kotak ini ya, ini adalah matriks yang sama persis ya, A, B, D, E, G, H. Ini juga A, B, D, E, G, H. Jadi kita harus langkah pertamanya kita membuat seperti ini dulu, itu kita copy paste 2 kolom paling depan, kita copy paste ke ruas sebelah kanan ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita hitung ya. Baru kita hitung. Nah, untuk perkaliannya atau perhitungannya ya, itu adalah dengan cara yang agak unik ya, yaitu dengan cara mengalihkan silang seperti ini. Yang A, E, I ini kalikan A, E, I dan dijumlahkan. Ini kalau yang ke ruas kanan itu adalah bernilai positif sehingga penjumlahan semua plus gitu ya. Ini BFG yang ini ya. Jadi yang pertama ini AEI, kemudian BFG, dan yang terakhir itu adalah CDH yang ini ya, CDH. Dan kemudian setelah itu kita kalikan yang arah sebaliknya, yaitu sebagai pengurangnya. Kalau yang ke arah kanan nanti positif, yang ke arah kiri nanti ini adalah yang negatif. Saya buat dengan highlighter yang warna merah ya, atau yang stabilo warna merah ya. Ya, ini yang pertama, itu yang ini CEG, kemudian AFH ya, kemudian ini BDI ya, BDI ya. Jadi nanti proses perkalian silangnya seperti ini. Kalau yang ke arah kanan bernilai positif, kemudian yang ke arah kiri yang ke sini ya, yang merah itu bernilai negatif ya. Kemudian setelah itu kita kalikan masing-masing, kemudian dijumlahkan semuanya, maka akan ketemu namanya adalah determinan untuk matriks ordo 3x3 ya. Ya. Nah, metode ini namanya adalah metode Sarus ya. Ya, saya berikan contohnya supaya lebih paham lagi. Contoh, misalkan matriksnya matriks B dengan elemen 219 min 2 65 4 3 min 7 ya. Kita akan tentukan dari determinannya dari matriks B ini ya. Kita tuliskan seperti tadi. Langkah pertama adalah kita tulis dulu matriks determinannya komplit ya, dan setelah itu kita copy paste yang 2 kolom pertama ini, kita copy paste ke ruas sebelah kanan ya. Dah, setelah itu baru kita kalikan silang, maka kita akan memperoleh perkalian yang pertama adalah 267 ini ya,
kemudian 154, kemudian 9, min 2, 3 ya, ini yang positif, dan yang ke arah kiri ya buat pengurangnya itu 964 dan 253 dan 1, min 2, min 3 ya. Setelah itu nanti ini sebagai pengurang ya, dan udah dikurangi ya. Sekarang kita hitung sederhanakan ya, kita hitung 26 kali min 7 itu adalah min 84, 1 kali 5 kali 4 itu adalah 20, 9 min 2 kali 3 itu adalah min 54, kemudian dikurangi yang kelas sebelah kanan ini adalah 9 kali 6 kali 4 216, 253 itu adalah 30, 1 min 2 dikali min 7 itu adalah 14, positif ya, negatif sama min negatif adalah positif. Nah setelah itu kita hitung kembali yang satu kelompok ini, min 84 tambah 20 tambah dikurangi dengan 54, hasilnya adalah min 118, kemudian dikurangi dengan hasil yang sebelah kanan 216 tambah 30 tambah 14 itu adalah 260 ya. Setelah itu kita hitung yang terakhir, itu min 118 dikurangi dengan 260 itu adalah negatif 378. Jadi matriks jadi determinan matriks B itu adalah negatif 378. Ya, baiklah, kita mulai lagi ke tahap berikutnya. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita akan mempelajari tentang minor suatu matriks ya. Minor suatu matriks, misalkan minor matriks A, itu adalah determinan matriks bagian dari A yang disimbolkan dengan MIJ ya. Ini MIJ berarti baris ke I, kolom ke J, itu maksudnya ya. Matrik minor diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J sesuai dengan yang tanda di bawah ini ya, IJ gitu ya. Nah, kita perlu memahami dari sini mungkin dengan contoh saja ya. Ya, kita akan mencari minor dari matriks A dengan elemen 3, min 5, 9, min 8 ya. Nah, kita akan hitung ya, kita boleh minornya ada 4 ya. Kok bisa ada 4 seperti ini ya? Ada M11, M12, M21 dan M22 ya. Ini bacanya adalah minor baris pertama kolom pertama. Ini bacanya minor baris kedua kolom pertama yang dihilangkan ya, maksudnya seperti itu ya. Untuk itu saya akan jelaskan dengan menggunakan highlighter. Saya gunakan highlighter warna yang agak gelap yang kelihatan ungu ya. Oke, saya jelaskan salah satu di antara 4 ini. Misalkan kita ambil yang ini, minor yang dihilangkan adalah baris kedua kolom pertama. Baris kedua pada matriks A itu adalah yang 9 dan 8. Kita hilangkan yang ini, saya taburi warna ungu, berarti ini sudah hilang, terhapus ya. Kemudian kolom pertama, berarti yang kolom pertama adalah yang ada angka 3 dan 9 ya. Ini saya hapus ya. Nah sekarang sudah tampak yang tersisa itu adalah angka berapa yang enggak kena warna ungu nih, nggak dihapus. Ini yang warna adalah angka min 5 ya. Nah jadi untuk minor dengan menghilangkan baris kedua kolom pertama, hasilnya adalah min 5. Oke ya, begitu pula untuk minor-minor yang lain, caranya juga hampir sama. Nah, sekarang supaya lebih cepat mungkin saya jelaskan dengan pointer aja ya. Ya, karena tadi sudah saya anggap paham ya dengan proses menghapusnya, maka saya dengan cara cepat aja bahwa untuk minor satu-satu dari kita menghilangkan baris pertama yang ini 35 kita hilangkan, kemudian kolom pertama yang 39 dihilangkan, maka tersisa adalah min 8. Nah ini adalah min 8, determinan dari min 8 ya tentu saja min 8 karena dia cuma ada satu elemen ya. Kemudian minor 1, 2 itu artinya kita menghilangkan
baris pertama yang 3 sama min 5 ini sama kolom kedua, berarti min 5 sama min 8 ini kita hapus, sehingga yang belum dihapus itu siapa? Yaitu ya 9. Itu ya 9 yang ini sudah tadi ya. Sekarang kita ke M22, berarti kita hapus baris yang kedua, berarti yang bawah 9 sama min 8 kita hapus, kemudian kolom kedua yang min 5 sama min 8 kita hapus, sehingga tersisa yang belum dihapus itu adalah 3. Maka M22 itu hasilnya adalah 3. Ya, begitu ya. Ini saya berikan lagi contoh yang kedua. Ini untuk ukuran yang lebih besar ya, ukuran yang 3 kali 3, yaitu matriks B dengan elemen 2, 1, 9, min 2, 6, 5, 4, 3, min 7 ya. Oke. Minor dari matriks B yang pertama adalah minor 11 ya, M11, jadi kita menghilangkan baris pertama yang 219 ini kita hapus, kemudian yang kolom pertama 2, min 2 dan 4 ini kita hapus ya. Kalau kita hapus maka yang tersisa adalah yang ini yang 6, 5, 3, min 7 ya. 6, 5, 3, min 7 ya. Kemudian kita cari determinannya, jadi masingnya determinan ya, kalikan silang ya. 6 dikali min 7 itu kan berarti min 42 dikurangi dengan 5 kali 3 itu kan 15 ya, berarti min 42 dikurangi dengan 15, maaf, min 42 dikurangi dengan 15, berarti hasilnya adalah min 57 gitu ya. Ya, langsung saja yang berikutnya. M12 berarti baris pertama yang ini ya 219, dan kolom kedua yang 163 itu dianggap hilang, maka tersisa adalah min 2, 5, 4 dan min 7 seperti ini. Kemudian kita hitung determinannya. Min 2 kali min 7 itu adalah 14 ya. 5 kali 4 itu adalah 20, 14 dikurangi 20 itu adalah min 6 gitu ya. Kemudian minor berikutnya adalah minor 13, baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga kita hapus, maka tersisa adalah min 2, 6, 4, 3, min 2, 6, 4, 3. Yaitu determinannya min 2 kali 3 itu adalah min 6, kemudian 6 kali 4 itu adalah 24, maka min 6 dikurangi 24 itu adalah min 30 ya. Kemudian selanjutnya kita hitung dengan cara yang sama, maka diperoleh ada 9 buah minor ya, itu 9 buah minor seperti ini ya. Ya baiklah, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kita akan memahami, mempelajari tentang kofaktor. Kofaktor itu apa? Kofaktor itu adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya mengikuti suatu aturan, yaitu aturannya adalah min 1 pangkat I plus J, dengan I itu adalah baris dan J itu adalah kolom ya. Nah, kofaktor ini disebutkan dengan huruf C, tulis seperti ini, CIJ, itu artinya kofaktor baris ke I kolom ke J ya. Nah, rumusnya itu adalah min 1 pangkat I ditambah J dikalikan dengan minor yang dihilangkan adalah baris ke I kolom ke J ya. Ini adalah formulanya. Nah, untuk memahami formula ini mari kita aplikasikan ke dalam contoh ya. Contohnya seperti ini. Jadi minor matriks A yang diperoleh sebelumnya kita akan mencari kofaktor dari matriks A ya. Kofaktor yang pertama adalah kofaktor 11 baris pertama kolom pertama ya, berarti kita tuliskan dengan seperti ini, min 1 pangkatnya 1 plus 1, 1 ini dari barisnya, 1 yang belakang dari kolomnya ya, dikalikan dengan kofaktornya tadi minornya itu adalah min 8, sehingga kita bisa menghitungnya 1 plus 1 itu kan 2, min 1 pangkat bilangan genap itu adalah positif, maka hasilnya akan tetap itu min 8, karena min 8 dikalikan 1 itu adalah min 8.
Ya, kemudian kofaktor yang berikutnya itu kofaktor baris pertama kolom kedua. Jadi kita cuma mengganti pangkatnya, ya, karena baris pertama kolom kedua maka pangkatnya adalah 1 plus 2, ya. Kemudian minornya, untuk minor 1 2 nya itu adalah 9, sehingga karena hasil yang di depan ini 1 plus 3 itu adalah 1 plus 2 itu adalah 3, pangkatnya ganjil, maka ini menjadi negatif 1 kali 9 itu adalah min 9, gitu ya. Dan kita ke kofaktor yang berikutnya itu kofaktor 21, kita ganti pangkatnya, yang barisnya jadi 2, kolomnya 1, 2 per 1 itu adalah 3, min 1 pangkat 3 itu adalah min 1, ya. Kemudian dikalikan dengan minor 21 itu adalah min 5, maka min 1 dikali min 5 itu adalah 5, ya. Dan yang terakhir untuk matriks yang ini yaitu kofaktor 22 C22, ya, yaitu kita ganti pangkatnya 2 plus 2, ya, sehingga min 1 pangkat 4, ini 4, ya, maka hasilnya adalah 1, maka 1 dikalikan dengan 3 itu adalah 3, nah, ini min 8, min 9, 5, dan 3 itu adalah kofaktor dari matriks A, ya. Berikan contoh lagi untuk ukuran yang lebih besar lagi, yaitu ukuran 3 kali 3, ya. Maka untuk matriks B dengan elemen 219, min 265 dan 43 min 7 itu kita bisa peroleh ada 9 kofaktor, ya. Saya berikan sampel sembarang saja, yaitu kita ambil yang misalkan kofaktor 13, berarti kita ubah pangkatnya menjadi pangkat 1 plus 3, karena ini adalah 1 3, ya. 1 plus 3 itu adalah 4 min 1 pangkat 4 itu adalah genap, berarti adalah 1, ya. Maka 1 dikalikan min 30 hasilnya tetap itu min 30, ya. Kemudian saya ambil sembarang lagi, misalkan C23 pangkatnya dari 2 plus 3 itu adalah 5 itu adalah ganjil, min 1 pangkat bilangan ganjil hasilnya adalah min 1, min 1 kalikan minor 23, minor 23 ini adalah 2, maka min 1 kalikan 2 itu adalah min 2, ini, ya. Dan untuk perhitungan kofaktor yang lain juga hampir sama caranya, ya. Nah, silahkan dipelajari lagi, dipahami, ya. Kalau belum paham jadi bisa diputar kembali dari bagian yang belum paham tadi, ya. Ya, setelah kita peroleh tadi kofaktor dari matriks baik A maupun B, dan kita akan menghimpunnya dari kofaktor tersebut menjadi namanya adalah matriks kofaktor. Matriks kofaktor itu adalah matriks yang tersusun dari kofaktor yang telah ditentukan, ya. Jadi matriks kofaktor itu elemennya adalah kofaktor yang tadi kita sudah menentukannya, ada kofaktor 1, kofaktor 2, dan seterusnya sampai dengan kofaktor yang terakhir itu kofaktor 33. Ini untuk ukuran matriks 3 kali 3, ya. Dan untuk lebih memahaminya saya berikan contohnya, ya. Contohnya saya ambil dari yang tadi yang sudah kita cari kofaktornya. Untuk yang matriks A tadi kita boleh kofaktornya itu adalah min 8, min 9, 5, 3. Maka kita bisa masukkan ke dalam matriks menjadi matriks seperti ini, namanya adalah matriks kofaktor, yaitu kofaktor 11 kita letakkan yang salah satu, ya, letakkan pada elemen salah satu yaitu min 8 di sini, ya. Kofaktor 12 ini kita letakkan pada elemen matriks yang baris pertama kolom kedua, yaitu di sini, ya, min 9, ya. Dan kofaktor 21 kita masukkan ke elemen matriks pada baris kedua kolom pertama, berarti di sini yaitu min 5. Dan terakhir yang 22 3 kita letakkan pada elemen matriks pada baris kedua kolom kedua, yaitu yang di sini, ya. Ini adalah matriks kofaktor. Untuk ukuran yang lain juga hampir sama, termasuk yang ukuran 3 kali 3 seperti contoh yang kedua ini, itu yang B, ya. Kita sudah memperoleh tadi kofaktor-faktornya, tinggal kita himpun menjadi satu matriks, yaitu namanya adalah matriks kofaktor. Matriksnya seperti ini, ya. Silakan
diperhatikan ya bahwa dia menempati posisinya sesuai dengan nama kofaktornya ya. Kalau kofaktor ini 23, baris kedua kolom ketiga, maka hasil min 2 ini kita letakkan pada elemen baris kedua berarti yang ini tengah-tengah, kolom ketiga berarti kolom yang terakhir yang ini ya, berarti yang ini min 2 di sini letaknya. Ya, seperti itu caranya. Silahkan diperhatikan. Ini saya pause lebih dahulu, silahkan perhatikan saja supaya kalian memahami bagaimana cara meletakkan kofaktor pada matriks kofaktor. Ya, setelah kita pelajari tadi, kita sudah peroleh tadi adalah matriks kofaktor ya. Matriks kofaktor kemudian akan kita gunakan untuk mencari adjoint. Apa itu adjoint? Adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Jadi kalau ada matriks kofaktornya itu adalah seperti ini yang di blok pada kuning ya. Nah, ini tinggal kita ubah baris menjadi kolom menjadi baris gitu ya, sebaliknya gitu ya. Maka terbentuk matriks baru namanya adalah matriks adjoint C, yaitu kita lihat ya. Yang tadi ini adalah C11, C12 dan C13 berada pada baris pertama. Ini akan menjadi kolom pertama pada matriks adjoint. Ini tinggal ditranspose ya. Kita tadi sudah belajar transpose, saya rasa kalian juga sudah paham ya. Saya berikan contohnya. Contohnya yang pertama, ini matriks A ya. Kita sudah memperoleh tadi kofaktornya. Matriks kofaktornya itu adalah elemennya min 8, min 9, 5, dan 3. Ya, ini tinggal kita transpose saja sehingga terbentuk matriks adjoint dari A, yaitu menjadi elemennya min 8, 5, min 9, 3 ya. Kita lihat bahwa ini berubah, tadinya baris pertama adalah min 8, min 9, ini menjadi kolom pada matriks adjointnya yaitu min 8, min 9, min vertikal ya. Tadi horizontal, sekarang vertikal ya. Kemudian baris yang kedua 53 ini menjadi kolom yang kedua pada matriks adjoint 5, 3 ya. Jadi intinya adalah kita menggunakan transpose ya. Dan contoh yang kedua juga hampir sama, ya ini beda ukuran saja. Ini untuk matriks B dengan ukuran 3x3. Tadi kita sudah memperoleh bahwa matriks kofaktornya itu adalah elemennya min 57, 6, min 30, 34, min 50, min 2, min 59, 28, dan 14. Ini tinggal kita transpose saja sehingga terbentuk matriks adjointnya, yaitu dengan kolom pertama yaitu min 57, 6, dan min 30 diperoleh dari baris pertama pada matriks kofaktor yaitu min 57, 6, min 30 ya. Yang kita ubah dengan transpose jadi seperti ini. Silahkan diperhatikan dulu, saya berikan jeda beberapa saat untuk memahami bentuk ini. Ya, sudah ya. Ya, ini adalah adjoint. Saya ingatkan lagi, ini diperoleh dari transpose dari matriks kofaktor. Baiklah, setelah kita melalui perjalanan yang cukup panjang ya, mulai dari determinan, kemudian kita menentukan minor, menentukan kofaktor, dari kofaktor kita bentuk menjadi matriks kofaktor, kemudian matriks kofaktor kita ubah dengan ditranspose menjadi adjoint, dan sekarang kita sudah sampai pada bagian terakhirnya, yaitu menentukan inverse matrix. Ya, untuk inverse matrix definisinya sebagai berikut ya. Jika diketahui matriks A, maka inverse matriks A ditulis dengan A pangkat negatif 1, dibaca adalah A inverse, rumusnya adalah 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoint dari matriks A ya. Karena yang kita bahas matriksnya adalah A, maka semua simbolnya dalam huruf A ya. Nah, ini maksudnya ini adalah masalah simbol, nanti simbolnya bisa diganti dengan variabel yang lain hingga diperdebatkan ya. Oke, berikutnya saya berikan contoh ya untuk menentukan inverse matrix. Ini berdasarkan contoh yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Kita tadi sudah mendapatkan matriks A yaitu dengan elemen 3, min 5, 9, dan min 8.
ya. Ini akan kita hitung inverse-nya berdasarkan yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu bahwa determinan dari matrik A itu adalah 21 dan adjoint dari matrik A itu adalah elemennya min 8, 5, 9, dan 3. Nah, dari modal ini kita bisa menghitung inverse matriknya dengan formula yang sudah kita bahas tadi, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dari matrik A dikalikan dengan adjoint matrik A sama dengan 1 per 21 dikalikan dengan adjointnya yaitu min 8, 5, 9, 3. Ya, sehingga kita bisa mengalihkan masuk 1 per 21 kalikan dengan tiap-tiap elemennya ya, karena ini adalah perkalian skalar dengan matriks ya. Maka akan terbentuk matriks seperti ini, yaitu matriks A inverse dengan elemen min 8 per 21 diperoleh dari min 8 kalikan 1 per 21 ya. Kemudian ini elemen yang kedua yaitu 5 per 21 diperoleh dari 1 per 21 kalikan 5 ya. Kemudian elemen yang berikutnya adalah min 3 per 7, dari mana ini itu diperoleh dari min 9 kalikan 1 per 21 kan, ketemunya min 9 per 21. Tiap bagian baik pembilang maupun penyebutnya kita bagi dengan 3, maka diperoleh min 3 per 7. Kemudian yang terakhir yaitu elemen yang keempat, yaitu 3 kalikan 1 per 21 menjadi disederhanakan bagi 3 ya, maka akan diperoleh 1 per 7 ini ya. Inilah inverse dari matrik A ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke matriks yang kedua, yaitu matrik B. Kita juga sudah membahas ini sebelumnya, baik ditentukan determinannya maupun adjointnya ya. Kita peroleh tadi bahwa determinan dari B itu adalah negatif 378. Kemudian adjoint dari B dengan elemen seperti ini ya, sesuai dengan yang kita dapatkan tadi sebelumnya. Kemudian dari kedua yang kita ketahui ini, baik determinan maupun adjointnya, kita bisa menghitung untuk B inverse ya. B inverse yaitu 1 per 378 dikalikan dengan adjointnya ya. Maka bisa kita hitung dengan cara mengalihkan bilangan yang di depan ini, yaitu 1 per negatif 378 dikalikan dengan tiap-tiap elemen pada matriks adjoint, sehingga diperoleh matriks sebagai berikut. Nah, ini adalah B inverse ya. Untuk bentuknya memang ini cukup besar ya. Ini bisa disederhanakan ya. Ini bentuknya belum sederhana ya. Silakan nanti bisa disederhanakan sendiri di rumah masing-masing ya. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari inverse matriks kita dapat tentukan dengan mengalihkan antara satu per determinan dengan adjoint ya. Begitu berarti ya. Ya, untuk menentukan suatu inverse untuk ordo 2x2 itu bisa kita formulakan seperti ini, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dari A dikalikan dengan adjoint dari A. Nah, untuk ukuran 2x2 misalkan matriksnya itu adalah dengan elemen A, B, C, D, maka kita bisa merumuskan menjadi seperti ini, yaitu A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC dikalikan dengan matriks D negatif B negatif C dan A ya. Nah, dengan cara lebih cepat ini matriks ini diperoleh itu dengan cara menukar tempat antara ini A dengan D ya, ditukar ya. Kemudian yang miring ke kiri ini kita beri tanda negatif dan juga negatif, sehingga tertutup seperti ini ya. Jadi ditukar tempatnya, yang miring ke kanan ini, kemudian kalau yang miring ke kiri diberi tanda negatif, begitu ya. Itu cara cepat untuk mencari adjointnya ya, untuk matriks 2x2 ya. Kemudian untuk inverse untuk ordo 3x3 kalau dirumuskan itu bentuknya panjang seperti ini ya.
Silakan dicermati saja, sehingga dari sini kita sudah tidak perlu memikirkan adanya istilah minor, kofaktor, matriks kofaktor ya. Tinggal dimasukkan ke formula ini, nanti kalian bisa menemukan inverse dari suatu matriks dengan order 3 kali 3 ya, gitu ya. Ini rangkuman kita. Jadi kita sudah memperoleh bagaimana cara menentukan inverse suatu matriks, baik order yang 2 kali 2 maupun 3 kali 3. Oke, gitu ya. Baiklah, untuk bisa lebih memahami materi tentang inverse ini ya, silakan kerjakan latihan soal berikut ya. Soalnya seperti ini, tentukan inverse dari matriks C, yaitu elemennya 3, 7, min 1, 6, dan untuk matriks D dengan elemen seperti ini 2, min 4, 1, 6, 3, 0, 10, 7, min 8 ya. Silahkan kerjakan, jawabannya bisa disampaikan di kolom komentar video ini. Oke ya, demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat buat kalian semua ya, bisa menambah ilmunya, bisa menambah pengetahuannya tentang inverse matrix ya. Saya ingatkan lagi bahwa untuk pintar matematika kalian cukup menjadi memiliki satu pribadi yang supernet, apa itu, suka pelajaran matematika ya. Saya yakin dengan menyukai matematika, nanti insya Allah pasti kalian bisa matematika ya. Belajar matematika, so let's enjoy the maths.